Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi buat teman-teman semuanya dan terutama untuk Bu Hanif. Di sini dengan saya Veronica Lero dan anggota saya yang bernama Jeno Septriano sebagai anggota. Kami akan mempresentasikan hasil proposal atau PPT yang sudah kami buat. Baik, untuk tema kami adalah kreasi tempat pensil unik dengan harga jual tinggi. Next. Di Indonesia pada era modern ini, sebagian besar orang-orang memilih produk yang praktis. Apalagi dalam segi minuman, sekarang sudah banyak sekali perusahaan minuman dalam bentuk kemasan botol memproduksi produknya dengan jumlah yang besar. Yang kita tahu ya, banyak sekali produk untuk minuman yang berbahan dasarnya plastik. Bahkan hampir jarang sekali ditemui produk yang menggunakan botol kaca. Dari permasalahan tersebut, kami memikirkan bagaimana caranya memanfaatkan limbah tersebut untuk mengurangi penumpukan sampah dan sekaligus menambah penghasilan. Masalah yang terbesar di Indonesia adalah pengelolaan sampahnya, terutama limbah dalam plastik yang susah sekali dihancurkan oleh tanah. Bahkan bila sampai puluhan tahun, limbah plastik itu tidak akan hancur dalam tanah. Next. Nah, dari situ tercetuslah ide kami untuk membuat kreasi tempat pensil dari pemanfaatan limbah, menjadikan limbah plastik menjadi barang yang berguna dan memiliki nilai ekonomi. Di sini, dengan mengamati suatu masalah yang ada di sekitar dan dijadikan sebagai peluang usaha. Pengusul berencana membuat usaha dan memanfaatkan limbah botol plastik menjadi produk kreasi tempat pensil unik dan memiliki nilai jual tinggi. Di sini kami menjadikan bahan utamanya adalah botol plastik bekas yang nantinya akan memiliki nilai ekonomi, nilai jual yang tinggi. Tempat pensil unik ini berfungsi untuk menaruh pensil atau pulpen di suatu tempat agar tidak berserakan di ruangan serta dapat mempercantik meja belajar. Next. Usaha ini akan bergerak lancar nantinya karena kenapa sih kita tuh memilih usaha ini? Yang pertama, karena sedikit saingannya, artinya belum tentu banyak usaha yang memilih usaha mereka dengan barang-barang yang bekas. Yang kedua, barangnya mudah sekali didapat dan juga memperoleh bahan utama dengan harga yang murah. Usaha ini juga masih dapat dioperasikan oleh SDM, sumber daya manusia yang kami punya. Next. Metode pelaksanaan. Next. Baik, metode pelaksanaan ini ada 5 metode. Yang pertama, kegiatan praproduksi. Analisa pasar dengan metode yang dilakukan yaitu observasi dan wawancara. Target dalam observasi adalah beberapa lokasi atau tempat. Misalnya di pasar, di toko, alat tulis, dan bisa juga di aksesoris, di tempat-tempat yang menjual aksesoris agar dapat mengetahui minat mereka dalam produk kita. Lalu juga ada wawancara. Wawancara ini kami harus mewawancarai mahasiswa dan masyarakat dan menawarkan mereka apakah akan berminat jika kami memasukkan barang bekas yang didaur ulang yang masih layak dipakai setiap hari. Next. Yang kedua, pengadaan peralatan penunjang dan bahan baku. Sebelum dilakukannya proses produksi, akan dilakukan pengadaan bahan baku dengan mengumpulkan berbagai macam peralatan penunjang
dari bahan yang digunakan untuk produksi kreasi tempat pensil unik dengan harga jual yang tinggi. Ini diantaranya limbah botol plastik yang dipilih berdasarkan kualitas yang masih bagus atau layak dipakai. Di sini kami juga tidak akan begitu saja menggunakan barang bekas. Kami akan memilah mana barang bekas yang masih berkualitas agar nantinya membuat konsumen merasa tidak kecewa dan layak dipakai. Dan bahan-bahan lainnya seperti kain flanel, lem tembak, pita, benang, cat, dan lain-lain. Semua peralatan penunjang dan bahan baku bisa dibeli juga di tempat yang tersedia. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya. Yang ketiga yaitu proses produksi kreasi tempat pensil unik dengan harga jual yang tinggi. Produk ini akan dibuat dengan kualitas yang baik serta juga tampilan yang unik, serta dalam bentuk dan variasi yang berbeda-beda maupun menarik. Ini agar konsumen dapat memilih benda-benda kreasi kami dengan banyak cara. Kreasi yang berbeda-beda maupun menarik sehingga menjadi suatu karya yang terlihat indah dan menarik hati para konsumen akan produk kreasi tempat pensil unik ini dengan harga yang jual yang tinggi ini. Itu yang kelima, pengemasan. Kemasan merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan produk, karena daya terima produk di masyarakat secara psikologis sangat dipengaruhi oleh baik buruknya kemasan. Kemasan produk menggunakan plastik yang telah didesain sesuai dengan bentuk kreasi tempat pensil unik dengan harga jual tinggi. Pengemasan pada produk akhir dilakukan dengan cara memasukkan produk tempat pensil dalam kemasan yang sudah didesain khusus. Setelah itu ada informasi yang dicantumkan pada label meliputi yang pertama yaitu dicantumkan nama produk, kedua nama dan alamat tempat produksi, ketiga nomor pendaftaran, keempat petunjuk atau cara penggunaan, kelima tulisan atau pernyataan lain dalam kegiatan ini. Pengemasan dijadikan sebagai salah satu alat modifikasi produk. Modifikasi kemasan yang akan dilakukan yaitu meliputi gambar, warna, dan tulisan. Promosi dan target pasar. Strategi pemasaran yang kami lakukan dengan kegiatan promosi agar para konsumen tertarik pada produk kami. Yaitu ada dua. Yang pertama, memperkenalkan produk tempat pensil unik, melakukan promosi dan membagi brosur. Yang kedua, marketing tempat pensil unik memanfaatkan media sosial, yaitu Instagram, Facebook, email, dan WhatsApp grup. Ini merupakan tabel ringkasan anggaran biaya. Jadi ini masih perkiraan kemungkinan anggaran biaya seperti ini ke depan. Ya, mungkin cuma itu, bisa dilanjutkan ketua saya. Terima kasih. Baik, mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan kami, mohon dimaafkan. Dan sekian, terima kasih. Terima kasih.